Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Indrika Sari dari S1 Kebidanan tingkat 1 dengan NIM 21221135 dengan mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya, kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan? Karena Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya yang harus menjadi sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional. Keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta, bukan sebagai pusatnya melainkan sebagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukkan secara proporsional bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Pancasila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana semestinya. Yang pertama yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Yang kedua, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Membangun iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik, dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga masyarakatkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam, yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan,
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kesimpulannya di sini yaitu, Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Baiklah, sekian terima kasih. Sampai di sini saja presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.